Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sariul Halizah, NPM 17040404158. Di sini saya sebagai kelompok 11 yang akan membahas tentang isu-isu Islam kontemporer. Nah, di antara yang saya bahas adalah yang pertama Islam liberal, yang kedua Islam terorisme, ketiga Islam dan pluralisme beragama, yang keempat Islam dan kesetaraan gender. Oke. Kita jelaskan yang pertama dulu, apa sih itu isu-isu kontemporer dalam Islam? Nah, isu-isu kontemporer dalam Islam adalah suatu gagasan untuk mengkaji Islam yang telah terpengaruh oleh modernisasi guna memberikan solusi bagi dimensi kehidupan lampau maupun sekarang. Nah, banyak pun yang mengartikan isu Islam kontemporer ini adalah yang pertama yaitu ancaman dalam bentuk baru, bukan berarti serangan militer yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain, tetapi tindakan kejahatan yang dilakukan oleh non-state actor dan ditujukan kepada state actor maupun individu atau warga negara yang mengancam keamanan umat manusia. Di sini pengertian isu kontemporer ini adalah sesuatu hal yang mengancam, dan isu-isu global kontemporer merupakan isu yang lahir sebagai bentuk baru ancaman karena mengalami transformasi sejak berakhirnya Perang Dingin menjadi suatu agenda global baru. Nah, di sini isu-isu kontemporer dalam Islam ada beberapa tadi. Yang pertama yaitu isu liberal, dan isu global kontemporer ini diartikan sebagai kebebasan tanpa batas atau bahkan disertakan dengan sikap persis atau ibahiyah, yaitu sikap yang menolerir setiap hal tanpa mengenal batas yang pasti. Dengan cara pandang seperti itu, Islam liberal dipandang sebagai ancaman terhadap keberagaman yang sudah terlembaga. Nah, dalam Islam, persoalan batasan antara mana yang boleh dan tidak boleh mendapati kedudukan yang sentral. Nah, setiap Islam selalu peduli dengan apa yang dia kerjakan. Apakah perbuatan itu boleh atau tidak? Inilah yang kemudian melahirkan suatu bidang kajian yang sangat kaya dan meninggalkan ribuan literatur yang canggih, yaitu bidang fikih. Setiap pembicaraan tentang hukum selalu saja merujuk kepada fikih. Ketika muncul diskusi yang ramai tentang hukum Islam, maka fikih menjadi fokus perhatian. Sebab dalam fikihlah yang menjadi sebagian besar hukum itu dirumuskan. Nah, kemudian yang kedua yaitu isu Islam kontemporer, Islam yang terorisme. Nah, pada tahun 2001 terjadi tragedi yang mencuat ke permukaan ya. Nah, konstelasi politik global menjadi berubah total sebab Amerika melalui Presiden Bush mengeluarkan kebijakan yang cukup mengejutkan dunia. Ia mengatakan bahwa pihak-pihak yang tidak tergabung dengan Amerika untuk memerangi teroris maka akan menjadi musuh Amerika. Kalimat ini sering dikutip di mana-mana, seperti the for all region of a world, the only who choose either to join America, and if they don't, they join the terrorists. Nah, dengan pernyataan ini, setidaknya tekanan Amerika terhadap Indonesia dapat dilihat dari tragedi sejak itu. Nah, kata terorisme di definisinya tidak ditemukan di kalangan ulama terdahulu. Sebab inilah istilah ini digunakan bermula dari ideologi Eropa pada masa revolusi Prancis tahun 1789 sampai 1794. Nah, manusia pada zaman ini pun masih berselisih dalam memberikan definisi tentang teroris. Pada terorisme adalah kalimat yang paling banyak digunakan di tahun-tahun terakhir ini
yang dihubung-hubungkan dengan aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang tidak diakui oleh pemerintah yang secara terpisah berupaya mendapatkan kekuasaan atau pengaruh. Nah, walaupun kelompok ini tidak bisa melakukan pembunuhan atau pembantaian dalam skala besar seperti yang dilakukan pemerintah dengan kekuatan militernya, tetapi lebih sering lagi aksi terorisme ini dilandasi oleh kepentingan-kepentingan agama, kadang bersamaan dengan faktor-faktor lain, kadang juga sebagai motivasi primer yang menampilkan aksi-aksi terorisme. Nah, persepsi umum di mana kekerasan agama muncul secara global di dalam dekade ini dikarenakan adanya catatan peristiwa aksi kekerasan semacam itu. Menurut bahasa, terorisme adalah melakukan sesuatu yang menyebabkan orang menjadi panik, takut, gelisah, tidak aman, dan menimbulkan gangguan dalam bidang kehidupan dan interaksi manusia. Nah, sedangkan menurut syariat, terorisme adalah segala sesuatu yang menyebabkan goncangan keamanan, pertumpahan darah, kerusakan harta, atau pelampauan batas dengan berbagai bentuknya. Dari berbagai catatan sejarah kejadian yang melanda umat saat ini, bahwa kejadian dan aksi tidaklah keluar dari dua perkara. Yang pertama yaitu teori fisik, dan yang kedua adalah teori ideologi. Nah, berdasarkan hal itu, menurut David Little, ada 4 tipe mutilasi agama: intoleransi dengan kekerasan, intoleransi beradab dan intoleransi tanpa kekerasan, dan intoleransi beradab. Yang kemudian dalam kelompok barat tidak ada dua kelompok besar. Pertama adalah mereka yang selalu mengkait-kaitkan setiap peristiwa teror dengan agama Islam. Menembakkan snipers yang baru-baru ini memakan korban belasan siswanya di sekolah negara bagian Maryland, Amerika Serikat. Stigmasi semacam ini tuh adalah trauma sejarah yang luas bagi kelompok agamalah yang menyebabkan teroris. Bahkan ada di antara mereka yang pindah agama atau anti agama sama sekali. Nah, kelompok kedua adalah berpikir jernih dan arif. Mereka berpendapat bahwa teroris biasa terjadi di mana-mana dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Mereka bahkan mulai tertarik untuk mengetahui apa itu agama. Gejala semaraknya kajian-kajian agama di barat menunjukkan proposal dialog antara agama dan pendapatan sebagai mendapat tempat di kalangan ini. Kemudian yang ketiga adalah Islam dan pluralisme gerak agama. Nah, pada umumnya Islam mendefinisikan pluralitas sebagai bentuk hidup bermasyarakat yang di dalamnya terdapat berbagai keanekaragaman seperti agama, adat, dan sebagainya. Nah, dalam arti lain, Islam memandang pluralitas sebagai toleransi antara umat beragama. Jika kita merujuk pada pendapat pada orientas barat yang mengartikan pluralitas dengan memandang semua agama yang sama, maka definisi ini tidak sesuai dengan definisi Islam. Dalam memandang sebuah pluralitas, karena Islam adalah agama yang paling sempurna dan universal, Islam berbeda dengan agama-agama lain. Islam adalah penyempurna agama-agama samawi pendahulunya, atau Yahudi dan Kristen. Nah, jika kita membuka lembaran pada ulama klasik maupun kontemporer, tidak ada kita temukan istilah pluralisme atau ta'adudiyah. Namun masalah ini sama sekali tidak berarti pluralitas agama tidak mendapatkan perhatian yang cukup dalam dunia Islam. Tidak adanya terminologi pluralitas dalam Islam, sunnah maupun dan tulisan-tulisan agama Islam tidak menunjukkan tidak adanya konsep tentang pluralitas. Secara tidak langsung, para ulama memandang pluralitas sebagai bentuk interaksi sosial yang berhubungan dengan bagaimana mengatur dan mengurus individu-individu ataupun kelompok-kelompok yang hidup dalam suatu tatanan masyarakat yang satu, baik menyangkut hak maupun kewajiban untuk menjamin ketentraman dan perdamaian umum.
Nah, yang terakhir adalah Islam dan kesetaraan gender. Nah, secara teologis, perempuan dan laki-laki diciptakan semartabat sebagai manusia yang secitra dengan Allah, namun tidak bisa dipungkiri dalam realitas kultur dan agama antara keduanya yang sering terjadi ketidakadilan yang melahirkan kekerasan, terutama kaum perempuan yang di masyarakat. Kita kerap menyaksikan kekerasan terhadap perempuan dengan berbagai manifestasi, kekerasan fisik, emosional, psikologi, entah secara domestik maupun publik. Nah, paradigma inilah yang memunculkan mengatakan bahwa Islam merupakan sumber terhadap kekerasan perempuan tersebut. Nah, para agamawan telah mensalahartikan doktrin atau ajaran bahwa teks kitab suci yang meminggirkan para perempuan dalam agama. Nah, sebagai contoh, ada sebuah teologi yang menyatakan bahwa perempuan diletakkan dalam posisi subordinasi terhadap suami. Nah, pandangan teologis ini melihat pada sebuah kisah tentang Hawa atau perempuan yang dituduh sebagai dosa asal karena terbujuk iblis dengan memetik dan memakan buah yang terlarang, lantas memberikannya pada Adam, suaminya. Sementara banyak kalangan yang menganggap kisah ini sebagai pemikiran Islam. Nah, kemudian sampai sekarang banyak penafsiran ayat Al-Quran yang masih diterjemahkan dan dipahami menuntut pada pola particial. Artinya masih menonjolkan kepentingan lelaki. Akibatnya kepentingan lelaki lebih diunggulkan dan ditonjolkan. Ini semua diakibatkan karena adanya penafsiran agama yang sudah berumur ribuan tahun ditambah dengan adanya budaya yang patriarki, ada adat istiadat dan mitos-mitos tentang laki-laki dan perempuan. Berakibat kepada laki-laki yang mempunyai perasaan dan kecenderungan misoginis. Padahal sebenarnya Islam tidak adalah agama yang memihak kaum perempuan. Sebagai contoh, poligami. Beberapa pendapat menyatakan bahwa poligami itu boleh, namun sebaiknya mengkaji Al-Quran lebih dalam dan lebih sesama dan lebih teliti. Islam tidak hanya memihak perempuan tetapi juga memandang persamaan laki-laki dan perempuan. Salah satu misi Rasulullah adalah mengangkat harkat dan martabat perempuan. Sebelum Nabi diutus dan Nabi berada di zaman Zahiliyah, yang menganggap perempuan dianggap barang yang bisa dihadiahkan, dibagi-bagikan, diwariskan, bahkan mereka tidak menghendaki kehadirannya. Sehingga tersohorlah adat pemakaman bayi perempuan hidup-hidup. Tujuan Allah mengutus Rasulullah adalah untuk membebaskan kaum perempuan. Nah, itu tadi isu-isu kontemporer yang ada di dalam Islam. Kesimpulannya adalah dari semua perkara di atas dapat diambil keputusan bahwa Islam yang sesungguhnya bukan sekedar menyembah Tuhan. Tuhan bukanlah berhala yang hanya untuk disembah semata. Akan tetapi Tuhan adalah zat yang nyata yang menciptakan segala seisi jagat raya dan mengatur segala isinya. Dan Islam bukanlah agama yang primitif. Akan tetapi, Islam adalah agama yang maju dan bisa mengatasi masalah-masalah yang terjadi seiring perkembangan zaman sehingga sampai sekarang ini. Nah, akan tetapi masih dalam konteks fikih yang tauhid dan tidak menyimpang dari ajaran-ajaran Islam yang sesungguhnya. Nah, itu tadi penjabaran materi dari isu-isu Islam kontemporer. Nah, jika ada kurangnya saya mohon maaf karena kesempurnaan adalah milik Allah semata. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.